Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang munada yang di sana diiringin dengan al. Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama Basrah dan ulama Kufah tentang munada yang terdapat al. Menurut pendapat yang lebih kuat, yaitu pendapat dari ulama Basrah, bahwa adat nida ini tidak boleh bertemu secara langsung dengan munada yang di sana diiringin dengan al. Namun di antara keduanya ini harus terdapat lafadz, di antaranya adalah yang pertama berupa lafadz ayyuha, manakala munadanya berbentuk mudzakkar, kemudian lafadz ayyatuha manakala ini munadanya berupa muannas. Hal ini juga berlaku untuk munada yang berbentuk mufrad atau tasniyah atau jamak. Jadi sekali lagi, manakala munadanya tersebut terdapat al, maka adat nida tidak boleh secara langsung bertemu. Namun di antara keduanya harus terdapat lafadz ayyuha atau lafadz ayyatuha. Untuk lafadz ayyuha manakala munadanya berbentuk mudzakkar, untuk ayyatuha manakala munadanya berupa muannas. Dan ini berlaku untuk munada yang berbentuk mufrad ataupun tasniyah ataupun jamak. Artinya, manakala munadanya yang beral tersebut berbentuk tasniyah ataupun jamak, lafadz ayyuha ataupun ayyatuha ini bentuknya tetap tidak berubah. Contohnya seperti lafadz ya ayyuhar rajulu. Di sini munadanya adalah munada yang di sana diiringin dengan al, dan ya di sini adalah adat nidanya. Adat nida di sini tidak boleh bertemu secara langsung, namun harus dipisah dengan lafadz ayyuha terlebih dahulu. Karena memang munadanya berbentuk mudzakkar, maka di sini menggunakan ayyuha. Ini juga berlaku manakala munadanya berbentuk tasniyah, sehingga menjadi ya ayyuhar rajulani, atau berbentuk jamak ya ayyuhar rijal. Ini ar-rajulani bentuknya tasniyah, ar-rijal bentuknya jamak, dan lafadz ayyuha tetap pada bentuk asalnya. Kemudian contoh yang munadanya berbentuk muannas ya ayyatuhal mar'ah. Ya ayyatuhal mar'atu, karena memang munadanya muannas, maka di sini menggunakan ayyatuha. Begitu juga manakala munadanya berbentuk tasniyah, menjadi ya ayyatuhal mar'atani, atau jamak ya ayyatuhal muslimatu. Ini tasniyah, ini bentuknya jamak. Bentuk ayyatuhanya tetap ketika berbentuk mufrad, tasniyah maupun jamak. Contoh yang ada di dalam ayat Al-Quran seperti lafadz ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Ya ayyuhal insanu, wahai manusia, ma gharraka birabbikal karim. Ma adapun apakah, gharraka ialah telah menipu, apa maka kepadamu, birabbikal karim terhadap Tuhanmu al-karimi yang mulia. Wahai manusia, apakah yang telah memperdaya kamu berbuat maksiat terhadap Tuhanmu yang maha mulia?
kita perhatikan lafaz ya ayyuhal insanu. Di sini munadanya adalah munada yang diiringi dengan al. Maka sebelum ya nida di sini bertemu dengan munadanya, maka harus diiringi dengan lafaz ayyuha. Karena munadanya berbentuk mudzakkar, maka yang mengiringi di sini adalah ayyuha, bukan ayyatuha. Contoh yang lain, ya ayyuhan nasu ittaqullah. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, ittaqullah, hendaklah bertakwa siapa kalian Allah kepada Allah. Di sini munadanya berbentuk jamak mudzakkar yang diiringin dengan al. Maka sebelum ya nida di sini bertemu langsung dengan munadanya harus diiringin dengan ayyuha, bukan ayyatuha. Sekalipun di sini munadanya berbentuk jamak, di sini tetap berbentuk ayyuha. Contoh yang munadanya berbentuk mu'annas seperti lafaz ya ayyatuha an-nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu, wahai jiwa yang mutmainnah, yang tenang. Di sini munadanya berbentuk lafaz an-nafsu yang merupakan muannas majazi dan diiringin dengan al. Maka sebelum ya nida bertemu secara langsung dengan munadanya harus diiringi dengan ayyatuha, bukan ayyuha lagi, karena di sini munadanya muannas. Lalu bagaimana status daripada lafaz ayyuha atau lafaz ayyatuha yang jatuh setelah ya nida tersebut? Status daripada lafaz ayyuha atau ayyatuha ini adalah merupakan munadanya. Jadi di sini adalah munada nakiroh maksudah. Jadi munadanya di sini adalah lafaz ayyatu atau lafaz ayyu, sementara haknya di sini adalah hak tanbih. Kemudian isim yang jatuh setelahnya kedudukannya bisa dua. Yang pertama, dia itu bisa menjadi badal manakala berupa isim jamid. Dan yang kedua, kedudukannya sebagai na'at manakala berupa isim mushtaq. Contohnya, ya ayyuhar rajulu. Lafaz ar-rajulu di sini adalah merupakan isim jamid. Oleh karena itu, kedudukannya adalah sebagai badal daripada lafaz ayyuha. Kemudian ketika contohnya adalah ya ayyuhal muslimu, wahai orang muslim, maka kedudukan daripada lafaz al-muslim di sini adalah sebagai na'at daripada lafaz ayyuha, karena memang lafaz al-muslim ini adalah termasuk isim mushtaq. Ini adalah cara yang pertama manakala munadanya diiringi dengan al, yaitu sebelum munada harus diiringi terlebih dahulu dengan lafaz ayyuha ataupun ayyatuha yang statusnya merupakan munada nakiroh maksudah. Kemudian cara yang kedua yaitu setelah ya nida tersebut diberi isim isyarah, yang mana isim isyarahnya ini disesuaikan dengan bentuk kalimat isim setelahnya. Contohnya, ya hadzal rajul. Di sini lafaz ar-rajul adalah bentuknya mufrad mudzakkar, maka isim isyarahnya menggunakan hadza. Kemudian contoh yang lain, ya hadhil mar'ah. Di sini lafaz al-mar'ah bentuknya adalah mufrad muannas, maka isim isyarahnya menggunakan hadhihi. Contoh yang lain, ya haula'i al-muslimuna. Di sini lafadznya al-muslimuna adalah merupakan jamak mudzakkar, maka isim isyarahnya pun menggunakan jamak mudzakkar pula. Itu adalah dua cara manakala munadanya berupa kalimat yang beral atau yang diiringin dengan al.
Semua ketentuan tersebut yaitu harus didahuluin dengan ayyuha atau ayyatuha atau juga didahului dengan isim isyarah hanya berlaku untuk selain lafdul jalalah, selain lafaz Allah. Kita ketahui lafaz Allah ini juga diiringin dengan al. Artinya khusus untuk lafaz Allah tidak perlu diiringin dengan ayyuha atau ayyatuha ataupun dengan isim isyarah. Jadi adat nidaknya langsung bertemu dengan lafaz Allah menjadi ya Allahu, tidak perlu ya ayyuhallah, tidak perlu. Jadi sekali lagi, ketentuan yang tadi hanya berlaku untuk selain lafaz Allah. Untuk lafaz Allah, huruf nida langsung bisa bertemu dengan lafaz Allah tanpa diiringi dengan ayyuha ataupun isim isyarah. Untuk adat nida yang bertemu dengan lafaz Allah ini hanyalah adat nida yang berupa ya saja, tidak adat nida yang lain. Kebanyakan adat nida yang berupa ya, kemudian munadanya di sini berupa lafdul jalalah, yaitu Allah. Ya ini diganti dengan huruf mim. Jadi ini diganti dengan huruf mim yang bertasydid. Yang mana peletakan mim itu berada di akhir dari lafaz Allah. Jadi sekali lagi, kebanyakan huruf nida yang berupa ya yang bertemu dengan lafdul jalalah yaitu lafaz Allah ini diganti dengan huruf mim yang bertasydid yang posisinya berada setelah lafaz Allah. Yang mana hal tersebut berfungsi untuk ta'zim, yaitu mengagungkan, sehingga menjadi Allahumma. Jadi mim yang bertasydid ini adalah merupakan perubahan bentuk dari huruf nida yang berupa ya. Ya di sini dibuang, diganti dengan mim tasydid yang posisinya berada setelah lafaz Allah. Lafaz Allahumma ini tidak bisa diberi sifat. Tidak boleh kita katakan Allahumma Al-Karim, ya Allah yang maha mulia, tidak boleh. Ini khusus untuk lafaz Allahu. Manakala untuk munada selain lafaz Allah yang mana di sana diiringi dengan al, boleh diberi sifat. Contohnya, ya ayyuhar rajulu al-karim. Wahai orang laki-laki yang mulia, di sini boleh. Namun khusus untuk lafaz Allahumma di sini tidak bisa diberi sifat. Lalu bagaimana dengan ayat yang menyatakan Qul Allahumma fatiras samawati. Qul, katakanlah Allahumma ya Allah fatiras samawati, penguasa langit. Dalam susunan ini terdapat dua susunan nida. Jadi di sini terdapat dua susunan nida. Susunan yang pertama adalah lafaz Allahumma yang merupakan perubahan bentuk dari ya Allahu. Kemudian yang kedua adalah lafaz fatiros samawati, di mana di sini terdapat huruf nida yang dibuang. Aslinya adalah ya fatiros samawati. Jadi lafaz fatiros samawati itu bukanlah merupakan naat daripada lafaz Allahumma, melainkan merupakan susunan nida yang baru. Jadi qul Allahumma atau ya Allahu fatiros samawati, aslinya ya fatiros samawati. Kenapa lafaz Allahumma di sini tidak boleh diberi sifat? Karena memang belum pernah ditemukan sama sekali, baik itu di dalam kalam Arab maupun di dalam susunan Al-Quran, hadis maupun di dalam teks Arab yang lainnya. Jadi tidak pernah ditemukan lafaz Allahumma itu diberi sifat. Selanjutnya, lafaz Allahumma itu di dalam teks Arab digunakan di dalam tiga hal. Yang pertama, ada kalanya memang digunakan sebagai nida semata. Jadi sebagai panggilan, ya Allahu, wahai Allah. Kemudian yang kedua, ada kalanya lafaz Allahumma itu digunakan sebagai
penguat jawaban. Jadi dengan keberadaan Allahumma, maka orang yang bertanya itu akan lebih yakin terhadap jawaban yang diberikan. Contohnya, akholidun fa'ala hadza, apakah Khalid melakukan ini? Kemudian dijawab, Allahumma na'am. Ya, benar, Khalid melakukan ini. Sebenarnya bisa saja hanya dijawab dengan kata-kata na'am. Akhalidun fa'ala hadza, na'am. Namun agar lebih memberikan penguat terhadap jawabannya, maka pemberian lafaz Allahumma sebelum na'am sehingga menjadi Allahumma na'am itu akan memberikan keyakinan yang lebih terhadap orang yang bertanya bahwa jawaban na'am itu adalah sesuatu yang benar. Kemudian yang ketiga, penggunaan daripada lafaz Allahumma itu untuk menunjukkan suatu peristiwa yang sangat jarang terjadi. Atau sesuatu itu langka terjadi. Contohnya seperti lafaz inna al-ummata tu'azzimuka. Allahumma in badalta syatran min malika fi sabiliha. Perkataan ini adalah perkataan yang ditujukan kepada orang yang kikir atau pelit. Innal ummata, sesungguhnya masyarakat, tu'azzimuka, ialah akan mengagungkan kepadamu, menghormatimu. Allahumma in badalta, jikalau mendermakan siapa engkau syatron, kepada sebagian min malika dari hartamu, fisabiliha, pada jalan mereka atau pada kebutuhan masyarakat. Sungguh masyarakat akan memuliakanmu, menghormatimu, jikalau kamu mendermakan sebagian hartamu untuk keperluan mereka. Kata-kata in badaltal syatron min malika fi sabiliha, jikalau kamu itu mendermakan sebagian hartamu untuk keperluan masyarakat, itu adalah sesuatu yang sepertinya sangat-sangat jarang terjadi untuk orang yang sangat pelit. Karena manakala hal tersebut dilakukan, maka itu adalah sebuah peristiwa yang sangat jarang terjadi. Sehingga di sini dikatakan innal ummata tu'azzimuka, sungguh masyarakat akan benar-benar menghormatimu jikalau kamu melakukan hal ini. Jadi keberadaan daripada lafaz Allahumma itu untuk menunjukkan sesuatu yang sangat-sangat jarang terjadi. Ini adalah penggunaan yang ketiga dari lafaz Allahumma. Selanjutnya, manakala munada yang berupa mufrad alam, yang mana pada asalnya sudah terdapat al. Jadi al yang ada pada munada mufrad alam itu bukanlah merupakan al tambahan, tapi memang pada asal peletakannya benar-benar sudah ada alnya. Maka dalam hal ini al yang ada pada munada mufrad alam itu haruslah dibuang. Jadi alnya harus dibuang. Contohnya seperti lafaz Al-Abbas. Ada orang yang namanya Al-Abbas. Alnya di sini memang sudah ada, bukan merupakan al tambahan. Maka ketika ini dijadikan sebagai munada, maka al yang ada haruslah dibuang sehingga menjadi ya Abbas. Contohnya lagi Al-Samuel. Al-Samau'al. Jadi Samuel. Kemudian lafaz Al-Samuel ini manakala dijadikan sebagai munada, maka alnya di sini harus dibuang sehingga menjadi ya Samuel. Ketentuan-ketentuan yang tadi semuanya adalah menurut pendapat ulama Basrah, yang dalam hal ini adalah merupakan pendapat yang banyak diikutin. Namun menurut ulama Kufah,
Mereka berpendapat bahwa munada makrifat dengan al, jadi munada yang mana di sana diiringin dengan al, boleh secara langsung bertemu dengan huruf nida tanpa diiringin dengan ayuha ataupun ayatuha ataupun diiringin dengan isim isyarah. Jadi secara langsung bisa bertemu. Contohnya di dalam sebuah syair, faya al-ghulamani alladzani farra iyyakuma antuksiba syaron. Faya al-ghulamani, wahai dua orang anak, alladzani yang farro berlari, siapa keduanya? Iyyakuma antuksiba, iyyakuma janganlah kalian berdua, antuksiba kepada akan melakukan siapa kalian berdua, nah kepada kami, syarron kepada keburukan. Wahai dua orang anak yang lari, hendaklah kalian menghindarkan diri untuk melakukan keburukan kepada kami. Kita perhatikan lafaz faya al-gulamani. Di sini terdapat adatun nida yang berupa ya dan juga terdapat munada yang diiringin dengan al. Menurut ulama Kufah, hal ini diperkenankan, yaitu adat nida langsung bertemu dengan munada yang diiringin dengan al. Namun menurut ulama Basroh, pada lafaz faya ayyuhal gulamani di sini terdapat lafaz ayyuha yang dibuang. Jadi pada asalnya adalah faya ayyuhal gulamani. Jadi karena memang di sini syair, maka lafaz ayyuha di sini dibuang sehingga menjadi faya al gulamani. Contoh yang lain, min ajliki ya allati tayyamat qalbi wa anti bakhilatun bil wuddi anni. Min ajliki, karenamu, ya allati tayyamat qalbi, wahai perempuan yang telah menjatuhkan hatiku. Ya allati, wahai perempuan tayyamat yang telah menjatuhkan, siapa itu? Allati qalbi, kepada hatiku. Wa anti, padahal adapun kamu, bakhilatun, ialah bakhil, kikir, bil wuddi, dengan cinta, anni, terhadap diriku. Karenamulah, wahai yang telah membuat jatuh cinta hatiku. Namun sayang, kamu terlalu pelit untuk mencintaiku. Kita perhatikan lafaz ya allati tayyamat. Di sini terdapat munada, yaitu lafaz allati, yang mana di sini diiringin dengan al, bertemu langsung dengan huruf nida, yaitu iya. Menurut ulama Kufah, hal ini diperkenankan, diperbolehkan. Namun menurut ulama Basro, di sini terdapat lafaz yang dibuang, yang lafaz tersebut merupakan munadanya. Takdirannya adalah ya habibati allati tayyamat qalbi, ya habibati, wahai kekasihku, allati yang tayyamat telah menjatuhkan, siapa? Habibati, qalbi, kepada hatiku. Jadi munadanya di sini adalah lafaz habibati, sementara allati di sini adalah merupakan isim mausul daripada lafaz habibati. Jadi kesimpulannya, untuk munada yang memang diiringin dengan al terdapat dua pendapat. Pendapat yang pertama dari ulama Basroh yang menyatakan bahwa huruf nida tidak boleh secara langsung bertemu dengan munada yang diiringin dengan al tersebut. Namun harus terlebih dahulu diiringin dengan lafaz ayyuha atau ayyatuha atau diiringin dengan isim isyarah. Namun untuk pendapat yang kedua, yaitu menurut ulama Kufah menyatakan bahwa huruf nida bisa langsung bertemu dengan munada yang di sana terdapat al tanpa harus diiringin dengan ayyuha ataupun ayyatuha
ataupun diiringin dengan isim isyarah. Demikianlah penjelasan tentang munada yang diiringin dengan al. Selanjutnya silahkan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.